Santapan Harian Rabu 7 September 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami saat ini begitu rindu dengan kasih kisah-Mu di dalam sabda-Mu ya Allah. Perkenankanlah kami untuk mendengar dan memahami keagungan sabda-Mu. Di dalam kebenaran dan terang sabda-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin. Wahyu 1 ayat 1-3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Sahabat Santapan Harian, bagian pembuka kitab Wahyu ini menunjukkan 4 hal. Pertama, Yesus Kristus berkenan memberikan wahyu. Kedua, wahyu itu bertujuan supaya orang-orang tahu hal yang akan segera terjadi. Ketiga, wahyu itu diberikan melalui malaikat kepada Yohanes. Dan yang keempat, orang yang berbahagia ialah yang mau membacakan, mendengarkan, dan menuruti wahyu itu. Dari keempat hal itu, tampak bahwa Tuhan tidak ingin orang-orang percaya hidup dalam ketidaktahuan. Sebab ketidaktahuan bisa menyebabkan kekhawatiran yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan. Terlebih lagi, pada saat itu jemaat dianiaya oleh berbagai pihak karena iman mereka. Tuhan hendak menguatkan iman mereka. Tuhan memandang perlu jemaat mengetahui hal-hal yang akan terjadi, baik maupun buruk. Juga hal-hal yang bisa menjadi pengharapan mereka. Tak lupa hal-hal yang perlu mereka lakukan dalam segenap kondisi itu. Catatannya adalah jemaat harus mau melakukan hal-hal yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam wahyu itu. Tahu dan mau. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tahu hal yang akan terjadi dan mau melakukan hal yang semestinya dilakukan. Kiranya hal itu tidak hanya berlaku bagi jemaat-jemaat yang dahulu menerima kiriman surat berisi wahyu kepada Yohanes. Firman Tuhan terbuka bagi kita pada saat ini. Bahkan dapat kita baca dengan bahasa kita sendiri dalam bentuk buku cetak maupun digital. Di negara kita pun tak ada larangan untuk beredarnya Alkitab. Kita dapat dengan mudah mengakses firman Tuhan sehingga tahu hal-hal yang Tuhan firmankan kepada kita. Untuk menjadi tahu itu mudah. Hanya saja, untuk menjadi mau itu perkara lain. Orang bisa saja sangat tahu akan isi firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya. Itulah tantangan saat ini.
Kalau zaman dahulu untuk tahu saja sulit karena keterbatasan teknologi, sekarang di tengah segala kemudahan, tantangannya adalah mau menuruti firman. Marilah kita tidak menyia-nyiakan kemudahan mengakses firman Tuhan. Marilah kita membaca, kita tahu, dan kita menurutinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Alkitab yang luar biasa. Terima kasih karena Engkau mengilhami penulisannya lewat para penulis yang Kau pilih. Mampukanlah kami agar Alkitab yang kami pelajari tidak hanya untuk dipahami, melainkan juga untuk diterapkan dalam hidup. Di dalam terang sabda-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.